Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya, Umam Hidayat, dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Berita pertama mengenai Komisi 5 DPR RI yang berharap pemerintah melakukan evaluasi guna mengatasi permasalahan sistem tiketing kereta api Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA yang dinilai kurang efektif dan fleksibel. Komisi 5 DPR RI menilai sistem tiketing kereta api Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA kurang efektif dan fleksibel. Dalam kunjungan spesifik Komisi 5 ke Yogyakarta, Komisi 5 DPR RI menerima aspirasi masyarakat terkait layanan transportasi kereta api yang terhubung dengan bandara. Anggota Komisi 5 Irine Yustiana Roba Putri menyampaikan transportasi kereta menuju bandara YIA memiliki kendala sistem tiketing. Oleh karenanya, pemerintah diminta mengevaluasi kendala yang mungkin terjadi pada dua moda transportasi itu. Yang pertama adalah ketika kapasitasnya secara online tidak bisa dibeli, padahal banyak sekali penumpang yang quote-unquote ketinggalan kereta, itu nggak bisa lagi orang beli on the spot kereta, padahal pasti kapasitasnya jadi berkurang. Lalu yang kedua adalah ketika pesawat di-delay, itu penumpang ada yang seringkali membeli sampai 2-3 kali, karena delaynya pertama 30 menit, ternyata setelah 30 menit tetap nggak kekejar sehingga beli lagi gitu. Nah, itu saya pikir sistem tiketing harus mendapatkan evaluasi Pak, karena sangat tidak efektif gitu. Kita mencontoh di beberapa tempat gitu ya, tiketing kereta itu apalagi terkait dengan kereta bandara yang kita tahu bahwa ini terkait dengan penerbangan ataupun dengan moda transportasi lain, itu dibuat lebih fleksibel tetapi juga tidak merugikan dalam artian jangan sampai over capacity gitu. Di sisi lain, Komisi 5 DPR mengapresiasi langkah preventif untuk menjaga kesiapan petugas kereta api melalui tes narkoba dan kesehatan berkala. Dari Yogyakarta, Halim Amrullah, TVR Parlemen, melaporkan. Beralih ke berita dari Komisi 7 DPR RI meminta PT Pertamina dan PT PLN memastikan ketersediaan pasokan listrik dan gas menjelang mudik Lebaran. Mengingat bahwa lampu merupakan pintu gerbang ke Sumatera dan Jawa yang berpotensi mengalami lonjakan aktivitas arus mudik. Komisi 7 DPR RI meninjau terminal BBM Panjang PT Pertamina di Bandar Lampung untuk memastikan keamanan pasokan bahan bakar jelang mudik Lebaran. Dalam pertemuan dengan pejabat Kementerian ESDM, Kepala BPH Migas serta Direksi Pertamina dan PLN ini dibahas kesiapan pasokan BBM gas LPG serta listrik. Ketua Komisi 7 Sugeng Suparwoto mengatakan, Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang ke Sumatera dan Jawa yang berpotensi mengalami lonjakan aktivitas arus mudik. Maka dari itu, keamanan pasokan BBM harus dipastikan untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. Stok semuanya siap untuk menjelang Lebaran ini. Jadi stoknya rata-rata adalah 7 hari operasional, tapi 7 hari pun aman. Kenapa? Karena di sini juga ada tangki-tangki lain, tangki timbun yang lain dekat-dekat sini, yang jangkauannya itu kurang lebih hanya memerlukan paling lama 6 jam. Misalnya di daerah Tanjung Selor misalnya juga ada tangki yang besar, sehingga Lampung ini sendiri di Mor 2 ini sendiri bisa menyediakan untuk kebutuhan yang akan naik dan dipastikan naik ke konsumsi BBM. Memang konsumsi listrik justru turun biasanya menjelang hari raya itu. Kenapa? Karena juga libur, pabrik-pabrik juga menghentikan operasionalnya, biasanya begitu. Tetapi BBM naik. Sebagai informasi, terminal BBM Panjang merupakan satu dari 9 terminal yang berada di Marketing Operation Region 2 PT Pertamina. Dari Lampung, Rodia, TVR Parlemen, melaporkan. Tol Pasuruan Probolinggo Seksi 4 siap beroperasi jelang mudik Lebaran tahun 2023. Nah, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Terkait rencana beroperasinya Tol Pasuruan Probolinggo Seksi 4 jelang mudik Lebaran tahun 2023, Komisi 5 DPR RI memberi catatan penting terkait kelengkapan sarana dan prasarana untuk para pemudik. Tol Pasuruan Probolinggo Seksi 4 menjadi ujung timur jalan tol Trans Jawa yang sedang dibangun pemerintah. Rencananya tol ini beroperasi secara fungsional jelang mudik Lebaran tahun 2023. Komisi 5 DPR RI meninjau kesiapan tol Pasuruan Probolinggo yang memiliki jarak tempuh mencapai 43,75 km. Anggota Komisi 5 Sumail Abdullah mengatakan secara keseluruhan jalan tol ini sudah siap beroperasi. Namun ada beberapa catatan penting terkait kelengkapan sarana dan prasarana untuk para pemudik. Exit tol yang ada di daerah Gending ini merupakan pintu terakhir di ujung Pulau Jawa yang akan kita coba lakukan pembukaan secara fungsional. Nah, dari beberapa yang saya amati memang masih ada beberapa yang perlu pembenahan, utamanya di sepanjang jalan tol dari Pasuruan Probolinggo sendiri menuju ke Gending. Tapi kami minta untuk dipastikan bahwa tanggal 15 April ini sudah siap semuanya. Jadi menyangkut sarana dan prasarana, baik sarana untuk fasilitas-fasilitas urinor, kebersihan, maupun untuk fasilitas-fasilitas keselamatan dalam rangka masih kita wanti-wanti juga, karena bisa saja bahwa karena kerumunan yang begitu padat, kita dengar hampir 125 juta yang akan melakukan mudik Lebaran, kita antisipasi secara protokol kesehatan juga. Sumail Abdullah juga mengingatkan pemerintah sebagai regulator serta beberapa operator perlu meningkatkan koordinasi guna memberikan pelayanan maksimal. Dari Jawa Timur, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah menyiapkan langkah antisipatif untuk mengatasi melonjaknya jumlah pemudik yang memilih jalur udara pada tahun 2023 ini. Di sini DPR RI juga meminta pemerintah menjalani komunikasi yang efektif dengan pihak maskapai. Jumlah pemudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri tahun ini diprediksi meningkat. Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah menambahkan frekuensi penerbangan di berbagai bandara. Hal ini dinilai penting sebagai upaya antisipasi terhadap tingginya lonjakan pemudik yang memilih jalur udara. Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI ke Semarang, Jawa Tengah,
Untuk meninjau persiapan mudik Lebaran tahun 2023, anggota Komisi 5 Fadoli mengatakan pemerintah perlu menambah frekuensi penerbangan karena jumlah pemudik pada tahun ini diprediksi melonjak dibanding tahun 2022 lalu. Kemenhub memprediksi mobilitas masyarakat selama mudik Lebaran dapat mencapai 123,8 juta jiwa. Untuk itu, Fadoli mendorong pemerintah menyiapkan langkah antisipatif agar tidak terjadi penumpukan penumpang. Kita minta agar ada tambahan frekuensi penerbangan karena saya yakin bahwa arus mudik melalui penerbangan ini nanti akan tambah. Jangan sampai nanti ini tidak ada tambahan frekuensi penerbangannya. Lebih lanjut, Fadoli meminta pemerintah untuk menjalin komunikasi lebih intensif dengan pihak maskapai agar penambahan frekuensi penerbangan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, penambahan jam operasional bandara juga perlu dilakukan untuk mengakomodasi penambahan frekuensi penerbangan. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik tahun 2023 ini diprediksi naik sekitar 14,2% dibanding tahun sebelumnya atau sekitar 85 juta orang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Sigit Rilo, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI berharap Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Kementerian PUPR fokus memperbaiki kualitas jalan tol yang menunjang kenyamanan serta keselamatan para pemudik. Jelang Hari Raya Idul Fitri, Komisi 5 DPR RI meminta Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Kementerian PUPR untuk fokus memperbaiki infrastruktur jalan tol demi keselamatan dan kenyamanan pemudik. Diperkirakan 125 juta jiwa akan melakukan perjalanan mudik jelang Lebaran tahun ini. Menjelang dimulainya arus mudik yang diperkirakan pada 13 April mendatang, anggota Komisi 5 DPR RI Irwan meminta BPJT fokus memperbaiki kualitas jalan tol yang akan dilalui pemudik. Meskipun konektivitas antar wilayah sudah terbangun dengan adanya tol Trans Jawa, kualitas jalan tol dinilai belum layak dan berlubang. Untuk itu BPJT diminta fokus memperbaiki kualitas jalan tol untuk menunjang kenyamanan serta keselamatan para pemudik yang tahun ini diperkirakan akan mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Kualitas jalan tolnya masih beberapa itu belum laik. Di beberapa segmen, saya kemarin misalnya dari Pekalongan, Pemalang ke Tegal itu masih banyak lubang-lubang, termasuk Kanci, Palimanan juga. Kemudian beberapa ruas lain juga di Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu yang harus kemudian segera diperbaiki. Karena beberapa kecelakaan tol itu juga dari kualitas jalan tol ini. Jadi bukan hanya fokus permasalahan kemacetan, antrian, tetapi juga terkait keselamatan dan kenyamanan selama mudik. 3 juta kendaraan diperkirakan akan meninggalkan Jabodetabek sejak H-7 Lebaran. Sementara puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada 19 April mendatang. Jasa Marga disebut telah menyiapkan antisipasi berupa rekayasa lalu lintas, mulai dari kontraflow hingga pemberlakuan satu arah atau one way. Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Pemberi tunjangan Hari Raya atau THR menjadi hal yang dinanti bagi para pekerja. Di sini THR diberikan kepada pekerja atau karyawan swasta serta pegawai negeri sipil menjelang Hari Raya Keagamaan. Meskipun begitu, pemberiannya tak selalu berjalan mulus. Bisa dikatakan bahwa THR kerap menjadi masalah bagi para karyawan. Terkadang ada perusahaan yang enggan atau lalai membayarkan THR sesuai dengan ketentuan. Pemirsa, infonya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera
hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Masih di TVR 09. THR sendiri wajib dibayarkan maksimal 7 hari menjelang Hari Raya. Dan jika belum mampu membayar, perusahaan bisa mendiskusikannya dengan pekerja mengenai metode pembayarannya. Dan terlebih di masa pandemi banyak sektor yang terdampak secara ekonomi. Akan tetapi pemirsa, jika kondisi keuangan sudah kembali normal, THR wajib dibayarkan secara penuh. Jika tidak, akan ada sanksi administratif berupa denda sebesar 5% dari waktu keterlambatan pembayaran. Dan pembayaran THR yang menjadi persoalan bagi perusahaan menjadi sorotan Komisi 9 DPR RI. DPR RI berharap perusahaan yang masih kesulitan membayar THR karyawannya karena kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya dapat berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan atau dinas terkait agar menemukan solusi terkait persoalan THR tersebut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2023, Menteri Ketenagakerjaan telah menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi karyawan atau buruh di perusahaan pada 23 Maret 2023 lalu. Melalui surat edaran tersebut, Menaker mewajibkan perusahaan untuk memberikan THR keagamaan secara penuh, serta diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Diketahui pada tahun 2022, masyarakat melaporkan 1.700 perusahaan akibat pemberian THR yang tidak sesuai aturan. Untuk itu, surat edaran Menaker bertujuan untuk mengantisipasi timbulnya keluhan karyawan dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan, serta mengawasi kewajiban pengusaha untuk memenuhi hak karyawan. Anggota Komisi 9 DPR RI Darul Siska menyampaikan pengusaha harus menyadari THR adalah hak karyawan yang wajib diberikan. Untuk itu, pemberian THR pada karyawan harus dilaksanakan dengan tepat waktu dan tepat jumlah. Mengingat Idul Fitri tahun ini akan berbeda dengan 2 tahun sebelumnya karena PPKM tidak diberlakukan lagi. Dari segi aturan kan udah bagus nih. Cuman dari segi pelaksanaannya saya kira perlu himbauan dan perlu kesadaran dari pengusaha-pengusaha kita agar memberikan perhatian terhadap peraturan ini dan melaksanakannya dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tentu juga tidak dicicil. Pembayaran THR kadangkala masih menjadi persoalan bagi perusahaan. Beberapa perusahaan merasa keberatan atas kebijakan pemerintah karena kondisi ekonomi tiap perusahaan yang berbeda. Pada umumnya, kondisi keuangan yang tidak stabil, efisiensi, dan dampak pandemi COVID-19 menjadi alasan perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada karyawan. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Yasin memahami beberapa perusahaan masih kesulitan membayar THR bagi karyawan karena kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Untuk itu, pengusaha perlu berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan atau Dinas Ketenagakerjaan daerah agar menemukan solusi terkait persoalan THR.
Kalau memang akan terjadi seperti itu, ya harus jauh hari sebelumnya harus dikoordinasikan dengan Kementerian Dinas Tenaga Kerja setempat. Jangan sampai timbul gejolak untuk mendapatkan haknya harus turun ke jalan. Nah ini kalau bisa jangan lagi. Jika kita niatin dengan benar dari jauh hari sebelumnya, saya rasa tidak akan ada masalah itu. Sementara itu, menanggapi perusahaan nakal yang mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi hak karyawan, anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto mendesak perlu adanya pengawasan dan mediator ketenagakerjaan yang proaktif untuk mengawasi dan memastikan pengusaha mematuhi aturan yang berlaku dalam pemberian THR. Surat edaran THR 2023 itu yang harusnya dipatuhi oleh perusahaan atau pemberi kerja. Pertama, karyawan yang baru sebulan saja dia sudah berhak memperoleh THR. Saya berharap pertama perusahaan jangan pelit-pelit lah, ngasihnya sebelum tanggal 14 sehingga punya waktu bagi pekerja untuk belanja. Nah, pengawas ketenagakerjaan di tingkat pusat dan provinsi harus ekstra keras sebelum mereka cuti bersama. Posko-posko pengaduan dibuka. Pemberian sanksi akan diberikan kepada perusahaan apabila tidak membayar THR kepada karyawan berdasarkan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Adapun sanksi yang akan didapatkan perusahaan antara lain yaitu teguran lisan, pembatasan kegiatan usaha, dan pembekuan kegiatan usaha. Lebih lanjut, THR keagamaan hanya diberikan kepada karyawan tetap, karyawan PKWTT, dan karyawan PKWT dari perusahaan yang mempekerjakannya. DPR RI menyayangkan pemerintah tidak mengatur pemberian THR bagi pegawai honorer pada Lebaran tahun ini. DPR RI akan terus berupaya dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan agar membayarkan THR tepat waktu atau lebih awal sebelum jatuh tempo dengan jumlah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kabupaten Demak merupakan salah satu kota para wali yang berada di Jawa Tengah. Di sana terdapat masjid tua yang menjadi saksi penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Masjid apakah yang dimaksud? Informasinya usai jeda berikut ini, maka pemirsa tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN
dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di TVR 09. Masjid Agung Demak merupakan pusaka tanah Jawa yang dibangun oleh Wali Songo sebagai pusat kerajaan Islam pertama di Jawa Tengah dan juga tempat para ulama menyebarkan ajaran Islam. Masjid Demak merupakan masjid bersejarah yang mengiringi perkembangan Islam di tanah Jawa, pemirsa. Seiring berdirinya Kerajaan Demak pada akhir abad ke-15 setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Berikut liputan lengkapnya dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Assalamualaikum pemirsa TVR Parlemen. Kali ini pemirsa kami ajak berwisata religi ke salah satu peninggalan penting dalam persebaran agama Islam di tanah Jawa yang terletak di Kota Parawali, Kota Demak. Demak merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Kota yang menjadi cikal bakal Islam di Jawa ini meninggalkan sejarah dan ingatan religius yang layak dikenang bagi generasi masa kini. Salah satunya yang paling terkenal adalah Masjid Agung Demak. Masjid ini masuk dalam salah satu jajaran masjid tertua di Indonesia. Lokasi Masjid Agung Demak terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masjid ini tak sulit untuk ditemukan. Lokasinya berada tepat di alun-alun dan pusat keramaian Kota Demak. Masjid yang merupakan masjid kuno ini dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak yang dibantu oleh para Wali Songo pada abad ke-15 Masehi. Bukti pembangunannya tercatat dalam pintu masjid yang dibuat oleh Ki Ageng Selo, yang ditulis dalam Prasasti Candra Sengkala yang berbunyi Nogomulat Sari Rawani, yang bermakna tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi. Menurut cerita, Masjid Agung Demak dahulunya adalah tempat berkumpulnya Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Karena itulah, kini Demak mendapat sebutan sebagai Kota Wali. Wali merupakan sebutan bagi orang suci dalam agama Islam, dan dalam tradisi Jawa dikenal dengan sebutan Wali Songo atau 9 Wali. Wali Songo merupakan penyebar agama Islam di Jawa yang mampu mengajarkan agama Islam dengan menggunakan cara-cara yang damai, bahkan secara kebudayaan. Berkat cara Wali Songo menyebarkan agama Islam inilah, kini mayoritas penduduk Jawa menganut agama Islam. Kita lihat yuk dari sisi arsitektur Masjid Agung Demak ini. Meskipun dibangun sekitar 5 abad yang lalu, desain dan arsitektur Masjid Agung Demak terlihat sangat indah dan menawan. Desain Masjid Agung Demak syarat dengan simbol arsitektur tradisional Indonesia yang khas dan penuh makna. Atap masjid berbentuk limas yang bersusun 3 merupakan gambaran akidah Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan. 4 tiang utama di dalam masjid yang disebut Soko Tatal atau Soko Guru yang dibuat langsung oleh para Wali Songo. Sementara pintu Masjid Agung Demak yang dikenal dengan nama Pintu Bledek dianggap mampu menahan petir. Bagian teras masjid juga ditopang oleh 8 buah tiang yang disebut dengan Saka Majapahit. Alhamdulillah pemirsa TVR Parlemen, kali ini pemirsa sudah paham kan akan nilai historis dari Masjid Demak? Masjid Agung Demak merupakan peninggalan penting bagi perkembangan Islam di Jawa, bahkan di Indonesia. Baik pemirsa, di penghujung acara ini kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 6 April 2023.
Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 4 DPR RI rapat dengar pendapat dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Di sini membahas rencana dan program kerja tahun 2023 pasca rapat kerja tanggal 29 Maret lalu. Dan pada siang harinya pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI rapat dengar pendapat umum dengan Dr. Yunus Hussein dan Dr. Yenti Ganarsi membahas penjelasan terkait keuangan yang mencurigakan dikaitkan dengan TPPU. Namun pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih Anda dapat saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas pemirsa mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Ektarini dan rekan saya Umam Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.